pembebas hidupku. Dengan kepak sayapmu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku. Dalam kasih setiamu ku aman. Kita serukan bersama-sama. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepak sayap
Ya, shalom saudara, berjumpa lagi. Pada hari ini kita semua memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita bersyukur saudara karena Dia Tuhan yang benar-benar naik ke sorga dan membuktikan bahwa Dia hidup. Baik, hari ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah bersama pada hari ini. Dan saya percaya biarlah setiap kita mau terus sungguh-sungguh untuk mencari dan terus merindukan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke sorga. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat. Luar biasa Tuhan apa yang sedang Kau lakukan dalam hidup kami. Kematian-Mu, bahkan kebangkitan-Mu, dan bahkan Engkau menggenapi kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih buat semua hal yang luar biasa. Kami tahu Engkau naik untuk menyediakan tempat bagi setiap kami, bahkan Engkau memberi yang kami pinta, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami. Urapi setiap kami pagi hari ini, kami mau memberikan hati kami bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi buka hatimu bagi Tuhan, katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi berharap pada Tuhan, katakan hari ini, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, haleluya. Kau Bapa yang kekal, Tuhan yang baik. Kau tidak tinggalkan kami, Kau beserta dengan kami. Oh, Kau menyertai kami, Kau beri yang kami pinta, Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih.
Yesus. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi hidup kami. Karena itu kami tahu segala perkara dapat kami tanggung bersama Engkau yang memberikan kami kelegaan. Ini hidup kami Bapa, ini roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Hari ini kami memperingati Tuhan akan kenaikan-Mu ke sorga. Tapi kami tahu Engkau menyertai setiap kami. Engkau tidak tinggalkan kami seorang diri. Engkau Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Oh, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah El Shaddai yang menyertai, memberkati kami. Engkau naik ke sorga, namun Engkau Tuhan tetap menyertai setiap kami dan tidak meninggalkan kami. Biar hari ini Engkau membukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya hari ini saudara dalam keadaan yang baik, luar biasa dan terus bersuka cita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke sorga saudara, ya, dan saya percaya kenapa ya tuh kita perlu memperingati kenaikan Yesus ke sorga, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa dan Tuhan membuktikan bahwa Dia menggenapi janji-janjinya. Dia bukan Tuhan hanya yang mati, tetapi Dia bangkit dan Dia juga naik ke sorga. Setelah Dia menyelesaikan semua tugasnya, Dia disalibkan, lalu Dia menampakkan diri selama 40 hari. Ya, Tuhan Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan kesaksian bahwa Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, yang hidup. Ya, dan sampai akhirnya di satu kesempatan Dia di depan murid-muridnya, Yesus terangkat dan bisa dilihat dengan mata jasmani. Mari kita lihat bersama-sama Kisah Rasul pasal yang pertama, ya. Yesus terangkat ke sorga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, bahkan sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Saudara yang terkasih, ya, malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Sebuah pesan yang disampaikan oleh malaikat ketika murid-murid lagi terkagum-kagum, lagi terperanjat melihat Yesus naik ke sorga. 2 malaikat menampakkan diri dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah engkau berdiri dan melihat ke langit? Ya, Yesus ini, padahal Yesus sudah hilang, di sana dikatakan awan sudah menutupinya. Tetapi mereka masih menatap ke langit, mereka bengong, mereka kaget, mereka heran. Rasa itu bercampur aduk, Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan mereka tiba-tiba sudah menghilang dan terangkat naik ke sorga. Selagi mereka bengong, melihat dan terperanjat kagum dengan apa yang Yesus lakukan naik ke sorga, malaikat datang menampakkan diri, dan satu kata yang dia bilang apa? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.
Ya, satu pesan yang disampaikan malaikat bahwa Yesus yang naik akan datang kembali. Ya, dengan cara yang sama, yang seperti dilihat murid-muridnya. Satu saat Yesus akan datang kembali menjemput kita semua untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Ya, dan itulah penantian kita. Sebuah pesan yang diberikan malaikat bahwa Yesus yang naik ini akan datang kembali. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini merindukan kedatangan Tuhan, saudara. Ya, Dia yang terangkat naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama seperti kita melihat Dia terangkat naik ke sorga. Biarlah hari-hari ini kita semua mau terus menantikan Tuhan. Datanglah segera Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kita menanti-nantikan Dia datang kembali. Ya, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya Dia nanti bisa datang kembali untuk kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Kalau pertama kali Yesus datang ke dalam dunia sebagai bayi, ya, sebagai juru selamat, bayi yang dilahirkan, yang mungil. Tetapi kali yang kedua Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dia akan datang menghakimi semua umat manusia. Jadi karena itu mari kita persiapkan hidup kita sama-sama untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Kedatangan Yesus kali yang kedua bagi orang yang percaya, bagi anak-anaknya yang merindukannya menjadi sebuah hari sukacita karena Tuhan datang menjemput kita. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat dan hidup dengan hawa nafsu, kedagingan dan dosa, itu akan menjadi hari malapetaka dan penghukuman kekal. Kita ada di kelompok yang mana hari-hari ini? Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kembali kedua kali dengan cara yang sama seperti Dia naik. Saudara, biarlah kita ada di satu kelompok orang yang terus sungguh-sungguh hari-hari ini menanti-nantikan Tuhan. Sambil menjaga kehidupan kita tetap di dalam perkenanan-Nya. Dan kita mau terus berkata, Tuhan, kami siap menyambut kedatangan-Mu. Hidup kami kuduskan, layakkan apa yang perlu kami beresin. Kami mau beresin Tuhan. Supaya ketika Engkau datang menjemput setiap kami, Engkau dapati kami semua layak dan berkenan. Yang pertama saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya Dia bisa datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Ya. Lalu yang berikutnya, kenapa Yesus naik ke sorga saudara? Ya. Yang kedua, Yesus harus naik ke sorga karena memang Yesus berasal dari sorga. Ya. Dan di sorgalah tempatnya. Hanya orang yang pernah ke sorga yang akan bisa tahu jalan untuk ke sorga. Karena itu kita semua telah tepat memilih Yesus. Sejarah mencatat Yesus adalah Tuhan yang real pernah ada di dunia. Secara fakta itu tercatat Yesus ada di dunia. Dan bahkan bukan cuma itu, kuasa dan kebangkitan, kematian, kenaikannya itu semua tercatat. Apa yang perlu kita takutkan lagi? Hanya orang yang berasal dari sorga yang bisa kembali ke sorga. Coba kita baca Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 di sana dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, ya, Dia itu Anak Manusia. Nah, kenapa Yesus itu bisa ya naik ke sorga? Karena memang Dia berasal dari sorga. Ya, di sanalah tempatnya. Ya, kita tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Dia satu-satunya yang pernah turun dari sorga dan Dialah yang berhak untuk naik ke sorga. Ayat ini jelas berkata, Injil Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi kalau ada yang turun-turun naik sorga itu, nah kita perlu pertanyakan. Karena ayat ini jelas berkata, tidak ada yang bisa naik ke sorga selain daripada Anak Manusia, Yesus yang telah turun dari sorga. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena memang Dia berasal dari sorga.
Ya, makanya kita tidak perlu takut, kita tidak bimbang lagi. Kita mengikuti Tuhan yang benar, yang datang dari sorga dan dia kembali naik ke sorga. Hari ini biar kita teguhkan iman kita. Sekali percaya kepada Yesus, kita mau tetap percaya kepada Yesus. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke sorga, saudara? Ya, yang ketiga, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena dia berjanji akan datang kembali menjemput kita, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saudara. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, enggak, saudara? Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bertanggung jawab dengan semua yang dia perkatakan di dalam Injil dan firman-Nya. Ya, kenapa Yesus harus naik yang ketiga? Karena dia menyediakan tempat. Ya, Injil Yohanes 14 ini ayat 2 dan 3 luar biasa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Siapa orang-orang yang akan dibawa Kristus ke tempatnya berada? Tentunya orang-orang yang mengasihi dan mencintai dia. Tentunya orang-orang yang hidup menurut jalan-jalannya. Tentunya orang-orang yang menghormati dia dan sungguh-sungguh mengasihi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah menyerah apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Kita terus dipersiapkan Tuhan. Lewat tantangan, persoalan, masalah. Dia ingin kita menjadi kuat. Dan sementara dia naik ke sorga menyediakan tempat. Dan dia berkata, Yesus berkata, apabila aku sudah naik ke sana dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali. Itu sesuai dengan apa yang malaikat tadi katakan kepada orang Galilea. Mengapa engkau masih berdiri dan menatap ke langit? Yesus yang engkau lihat hari ini terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya mati, dia bangkit, dia naik, lalu dia akan datang kembali. Dan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangannya kali yang kedua. Semua yang terjadi di sekeliling kita, dengan merebaknya virus corona, kematian ada di sana sini di sekeliling kita, biarlah ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita untuk terus berjaga-jaga. Mungkin ada sebagian orang berkata kiamat masih lama. Iya, kiamat masih lama, tapi kematian bisa datang kapan saja. Mari kita mempersiapkan hidup kita terus di dalam kekudusannya. Mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Hari-hari ini apa yang perlu kita bereskan dengan hidup kita, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Sebab Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami yang mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Saudara, saya percaya biar firman ini menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah menanti. Apapun persoalan yang harus engkau hadapi, hadapilah bersama Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, Dia yang akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Mari kita teduhkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Nya. Kita mengucap syukur karena hari ini kita memperingati Dia yang naik ke sorga. Dan Dia Tuhan yang berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan Dia Tuhan yang berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
supaya kali yang kedua dia datang. Dia membawa kita di mana dia berada, di situ pun kita berada. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Apapun pergumulan yang harus engkau hadapi hari-hari ini, biarlah engkau mau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, persiapkan hidupku Bapa, supaya kami dan keluarga kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Biarlah kami menjadi orang-orang yang merindukan Engkau Tuhan, supaya ketika Engkau datang kami berkenan, sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan, kami mau setia kepadamu. Biar kita mau berkata pada Tuhan hari ini hidup kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau setia menanti kedatangan-Mu kali yang kedua, menjemput setiap kami. Karena Yesus yang terangkat naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama seperti Dia naik. Persiapkan setiap kami menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua Bapa. Engkau pergi menyediakan tempat bagi setiap kami. Layakkan hidup kami, bagian kami hari-hari ini mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap mereka hari ini yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, persiapkan setiap hidup mereka. Bahkan apapun persoalan yang sedang mereka alami hari-hari sebagai ujian, mereka akan keluar sebagai pemenang. Karena kami tahu tidak selamanya kami menderita, ada saatnya Tuhan akan datang kembali menjemput setiap kami. Biarlah kami tekun dan tekun, karena firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang tekun sampai pada akhirnya. Kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tapi kami orang yang mau tekun menantikan Engkau datang. Terima kasih buat hari ini Bapa. Damai sejahtera sukacita-Mu turun atas setiap kami. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Kesembuhan terjadi buat bangsa kami. Bahkan di tengah menghadapi pandemi corona ini Tuhan, biarlah ada kebangkitan Tuhan, pertobatan massal yang terjadi. Tidak ada kematian massal, tetapi yang ada pertobatan massal di atas bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, bahkan berikan hikmat untuk menghadapi semuanya ini Bapa. Kami berdoa Engkau yang menjagai bangsa dan negara kami dalam satu kesatuan NKRI, dijauhkan dari kekacauan, kerusuhan, pertikaian di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semua umat-Mu yang hari ini sedang mengikuti ibadah online di mana saja, biar mereka memperoleh berkat Tuhan dan imannya boleh dibangkitkan dan dipersiapkan menjadi umat yang layak menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu hari ini.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati apapun yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan membuat itu berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom dan sampai jumpa kembali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekarang terima
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you.